Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas persamaan linear simultan. Jadi di sini kita katakan persamaan linear karena memang bentuk-bentuk persamaan linear. Pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Maksudnya pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah pangkat 1. Kemudian simultan karena ada beberapa variabel bebas yang terlibat, kemudian kita akan selesaikan untuk mencari semua semua variabel bebasnya tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear simultan ini, yaitu pertama metode substitusi, metode eliminasi, dan kombinasi. Ada pula yang kita lakukan improvisasi. Tapi sebenarnya hampir tidak ada yang murni cuma satu metode saja. Yang paling biasanya adalah kita menggunakan kombinasi. Kita lihat persamaan linear yang dua variabel. Misalkan, ya, soalnya seperti ini. Carilah X dan Y dari persamaan linear simultan berikut. Ya tentu saja, kalau ini kita bisa melakukan eliminasi dulu. Ya, eliminasi artinya ada variabel yang kita hilangkan. Kalau kita lihat yang ada sekarang ini, ya, kita bisa eliminasi Y-nya. Kenapa Y? Sebab koefisien di depan Y ini sama. Kebetulan di sini min 1, di sini min 1. Jadi kita bisa langsung hilangkan. Jadi caranya adalah kita ganti dulu pointernya, ya. Jadi ini kalau saya langsung eliminasi Y, ini berarti kan saya harus kurangkan. Maka X kurang 2X itu adalah min X. Kemudian 0, kalau ini menjadi 0, 0 kurang 2 sama dengan minus 2. Berarti kita perlu di sini X sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, boleh kita masukkan dari salah satu dari kedua persamaan ini. Kalau misalkan kita masukkan ke persamaan pertama, ini kan berarti X sama dengan Y. Karena X sama dengan Y, X-nya kita ganti, maka berarti 2 sama dengan Y atau Y sama dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Hasilnya juga akan sama apabila saya masukkan ke persamaan yang kedua ini. Ya, misalnya saya masukkan ke persamaan ini, kan berarti dari sini Y sama dengan 2X min 2. Berarti persamaan yang kedua itu kan Y sama dengan 2X min 2. Saya masukkan nilai X-nya berarti 2 kali 2, ya, kurang 2. Ini sama dengan 4 kurang 2, juga hasilnya sama dengan 2. Jadi sama saja. Kita lihat contoh selanjutnya. Ya, contoh kedua. Carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. Nih, nah ini yang kita butuhkan metode improvisasi. Yang pertama kita seperti sebelumnya, kita eliminasi dulu salah satu koefisiennya. Nah, di sini 2 per X itu artinya 2 dikali 1 per X. Ini artinya 1 kali 1 per X. Ini 3 kali 1 per Y. Ini 4 min 4 kali 1 per Y. Nah, kalau misalnya yang saya mau eliminir koefisien X, berarti persamaan 2 saya harus kalikan dengan 2. Persamaan yang kedua ini. Persamaan 1 yang tetap. Jadi kalau saya tulis ulang, ya, ini kita ganti pointernya dulu. Berarti yang pertama ini saya harus ganti menjadi 2 per X. Jadi saya tulis di sini. 2 per X tetap sama ya. Kemudian tambah 3 per Y sama dengan 7. Yang kedua ini saya kalikan. Jadi 2 per X, semua saya kali 2. Min 8 per Y, saya kali 2, minus 4. Kemudian ini, karena sama berarti saya kurangkan. Kemudian ini 3 per Y, ya, kurang minus berarti 3 per Y tambah 8 per Y berarti 11 per Y, ya, karena pembaginya sama. Kemudian 7 kurang 4 itu sama dengan 7 kurang min 4 maksud saya sama dengan 11. Dengan demikian kita peroleh Y sama dengan ini kita bagi, kita peroleh Y sama dengan 1. Karena kita sudah peroleh Y sama dengan 1, kita tinggal masukkan ke salah satu dari kedua persamaan ini. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama, yang ini, berarti untuk mendapatkan X, kan
2 per X tambah 3 per Y, 3 per 1, ya, sama dengan 7. 3 per 1 itu adalah 3, maka 2 per X sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4, maka kita kali silang. Berarti, maka X sama dengan 2 dibagi 4 atau setengah. Jadi diperoleh Y sama dengan 1, X sama dengan setengah, dan Y sama dengan 1. Ini dia. Ya, selanjutnya ya kita lihat yang 3 variabel. Cari nilai X dan Y serta Z dari persamaan linear simultan berikut. Ini persamaannya ada 3. Supaya memudahkan kita sebutlah ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua, lalu ini persamaan ketiga. Kemudian kita eliminir salah satu dari ketiga variabel ini. Kita konsisten eliminir, misalnya kita mau mengeliminir dulu nilai Z. Ya. Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita eliminir Z, kan berarti saya harus jumlahkan, karena ini plus, ini minus, saya jumlahkan, ini menjadi 2X, ini menjadi 3Y, ini menjadi 8. Kemudian, ini sebutlah persamaan 4 yang ini. Kemudian dari 2 dan 3, persamaan 2 dan 3, ingat, yang kita eliminir tadi pertama adalah Z, berarti di sini kita harus eliminir Z juga. Karena Z mau dieliminir, berarti persamaan kedua harus saya kalikan 2, supaya sama dengan di bawah. Berarti persamaan 2 itu menjadi, saya taruh di sini, sorry, kita ganti pointer dulu. Ini menjadi 2X, ya. Kemudian tambah 4Y. Kemudian kurang 2Z sama dengan, ingat, dikali 2 semua, 4. Persamaan yang ketiganya tetap. Jadi 2X, kemudian ditambah Y, kemudian ditambah 2Z, sama dengan 10. Kemudian ya kita jumlahkan karena tandanya berlawanan. Kita jumlahkan, ini menjadi 4X, ini menjadi 5Y, ini menjadi 14. Oke, jadi dari 2 dan 3 kita dapatkan persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 14. Kita sebut ini sebagai persamaan 5. Kemudian, kemudian dari persamaan 4 dan 5, kita bisa mendapatkan nilai X atau Y, terserah yang mana kita mau eliminir. Kalau ini kita lihat, gampangnya kita eliminir dulu X. Kenapa saya bilang gampang? Supaya ini kita kali 2 saja yang persamaan pertama, ini tetap kita kali 1. Nih, jadi dari 4 dan 5, ini kita eliminir, berarti persamaan 4-nya ini kita kalikan dengan 2. Berarti menjadi 4X tambah 6Y sama dengan 16. Lalu kita ambil persamaan yang kelimanya, 4X tambah 5Y sama dengan 14. Karena ini angkanya sama, maka kita kurangkan. 6Y kurang 5Y sama dengan 1Y atau Y. Kemudian 16 kurang 14 tinggal 2. Kita peroleh Y sama dengan 2. Maka kita peroleh Y sama dengan 2. Dari sini, untuk mendapatkan nilai X, boleh kita masukkan dari salah satu persamaan ini. Jadi kita masukkan ke sini atau ke sini, lalu kita akan dapatkan nilai X. Ya. Kemudian, ya 4 atau 5 kita dapatkan nilai X seperti ini. Silakan dicoba sendiri. Kemudian, setelah dapatkan nilai X dan nilai Y, jadi kalau kita sudah dapatkan nilai X-nya ini, kemudian nilai Y-nya ini, kita substitusi dari salah satu persamaan ini. Boleh persamaan pertama, kedua, dan ketiga untuk dapatkan Z. Silahkan coba sendiri, ya. Maka kita akan peroleh nanti hasilnya adalah Z sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ini soal aplikasi. Ini tahun lalu, Fadel menonton 21 pertandingan Liga Indonesia. Kadang ia beli tiket dengan tempat duduk, maksudnya tiketnya itu tiket yang ada tempat duduknya, harganya 45.000. Kadang pula ia membeli tiket tanpa tempat duduk, harganya 25.000. Ya. Jika total harga tiket Fadil tahun 765.000, berapa banyak pertandingan di mana dia mendapat tempat duduk? Ingat, tiket ini satu tempat duduk, satu tiket yang ada tempat duduknya itu kan harganya 45.000, kemudian satu tiket tanpa tempat duduk itu harganya 25.000. Sementara total harga tiketnya adalah 765.000.
Nah, supaya memudahkan dalam menyelesaikan sesuatu, kita harus memisalkan dulu variabelnya. Misalnya, nih kita misalkan X adalah tiket dengan menggunakan tempat duduk, artinya total tiket yang menggunakan tempat duduk. Kemudian Y, total tiket atau total pertandingan yang tanpa tempat duduk. Jadi dari data ini, kita lihat bahwa persamaannya menjadi X tambah Y menjadi 21. Ya, X tambah Y sama dengan 21. Kemudian yang kedua, 45X tambah 45.000 X tambah 25.000 Y sama dengan 765.000. Ini persamaan keduanya. Tentu kalau ini kita pakai ini terlalu besar, jadi kita bisa sederhanakan yang persamaan kedua ini. Yang pertama, kita bisa hilangkan ya nolnya itu, karena semuanya kita bagi 1000. Jadi ini sebelah kiri ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan, ini semua kita hilangkan. Kemudian tinggal 45X 25Y tambah 7 sama dengan 765. Ini pun bisa kita sederhanakan. Jadi kalau kita sederhanakan semua kita bagi dengan berapa ya? Bagi 5 ya. Kita bagi dengan 5. Jadi ini menjadi 45 kita bagi 5 itu menjadi 9X, ini menjadi 9X tambah 5Y ini sama dengan 153. Ya, benar ya. 765 bagi 5. 153. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini, persamaan 1 dan 2 ini, kita bisa selesaikan. Ya, misalnya saya ambil contoh 1, saya mau mencari berapa, saya mau eliminir Y, berarti persamaan pertama saya harus kali 5, berarti menjadi ini menjadi 5X ditambah 5Y ya, sama dengan berapa itu? 105 ya, 105. Ini 105. Kemudian ini 9X, ini 9 ya. Kemudian ditambah 5Y sama dengan 153. Lalu kita kurangkan karena ini sama ya. Ini sama. 9X 5 kurang 9 menjadi minus 4X ya. 105 ya, jadi 105 kurang 153 sama dengan minus 48 ya. Ini sama-sama minus, berarti X sama dengan minus 48 bagi minus 4 sama dengan 12. Ya. Jadi kita dapatkan bahwa X atau total pertandingan dengan tempat duduk itu sebanyak 12 pertandingan. Nah, untuk dapatkan nilai kita masukkan saja ke sini. Ya. Jadi berarti dari sini persamaan pertama kita peroleh bahwa Y itu sama dengan 21 kurang X. Kita masukkan 21 kurang 12 ya. Itu kita peroleh sama dengan 9 ya. Jadi kesimpulannya ya, mendapat tempat duduk itu sebanyak 21 sebanyak 12 pertandingan, sementara yang tanpa tempat duduk itu sebanyak 9 pertandingan ya. Ini dia. Contoh berikutnya kita lihat. Sebuah plat yang diketahui temperaturnya pada beberapa titik seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini nanti. Jika temperatur pada sebuah titik adalah rata-rata dari 4 titik tetangganya, hitunglah besarnya temperatur T1, T2, dan T3. Ini gambarnya ya. Nah, jadi maksudnya soal gini. T1 itu adalah rata-rata dari ini, ini. Ini kan yang bertetangga langsung ya. Jadi ini yang di atas, ini. T2 rata-rata antara ini, dan ini. T3 rata-rata antara ini, dan ini. Nah, caranya gimana? Kita buat dulu persamaannya. Yang pertama adalah T1 itu sama dengan rata-rata dari 4 titik di sekitarnya, yaitu ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, kemudian kita bagi dengan 4. Seperti ini ya. Jadi 155 tambah 60 ditambah T2 ditambah 55 dibagi 4, itulah nilai T1. Kita sebutkanlah ini sebagai ini nanti ya. Kemudian kita sebutkan sebagai persamaan pertama, tapi nanti kita kumpulkan saja dulu yang variabelnya ya, yang variabelnya. Jadi
ini kita kalikan 4T1, kemudian yang T2-nya kita pindah ke kiri menjadi min T2, kemudian yang ini kita selesaikan semua, 155 tambah 60 tambah 55 menjadi 270. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Untuk yang T2 dengan cara yang sama, T2 berarti T1 ditambah 50 ditambah T3 ditambah 40 dibagi 4. Jadi T1 tambah 50 tambah T3 tambah 40 bagi 4. Dengan cara yang identik dengan gini, kita kali silang, berarti 4T2 kurang T1 kurang T3 sama dengan 90. Jadi kalau kita lihat begini, ini jadi 4T2 kurang T1 kurang T3 sama dengan 90. Tapi saya urutkan di depan dulu T1, T2 kurang T3 ya. Jadi sama saja. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga ya, T2 ditambah 30 tambah 10 ditambah 30 bagi 4. Kita kali silang 4T3 ya, kemudian kurang T2 sama dengan 70. Jadi seperti ini. Ya, 4T3 kurang T2 sama dengan 70. Kemudian dari sini kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi dulu ya. Misalnya ya, ini mana kita mulai eliminasi. Ini ya T2 T3. Ini T1 T2. Ini lengkap. Jadi ini tidak ada T1-nya, berarti sebaiknya ketika kita hubungkan ini dengan ini, kita eliminir dulu ini T1-nya ya. T1-nya kita eliminir T1. Jadi ini yang kita harus kali 4, ini semua nanti kita kali 4. Kemudian nanti tinggal kita eliminir T1, tinggal T2 dan T3. Kemudian hasilnya itu kita hubungkan dengan ini ya. Kita hubungkan. Jadi mungkin sambil contoh satu dulu ya. Nih. Jadi saya mau mengeliminir dulu T1 ya, dari 1 dan 2. Jadi dari 1 dan 2 nih T1-nya tetap, persamaan satunya tetap 4T1 dikurang T2 sama dengan 270. Kemudian ini karena saya mau eliminir T1, maka saya kalikan dengan 4. Berarti min 4T1 ya. Kemudian saya kalikan 4, berarti tambah 16T2. Kemudian saya kalikan 4, min 4T3. Kemudian saya kalikan 4 sama dengan 360. 4 kali 9, 36, 360. Lalu ini saya selesaikan ya. Karena yang saya mau eliminir T1, maka ini saya jumlahkan. Berarti di sini 16 ya. Ini kita jumlahkan 16 kemudian minus 1 berarti 15T2. Jadi 15T2. Kemudian ini kita jumlahkan dari atas, T3-nya tidak ada temannya ya, tetap min 4T3. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi 270 ditambah berapa itu? 360 ya. Nih. Sama dengan 630. Ini 630 ya. 0 3 ya 630. Kemudian kita hubungkan dengan persamaan yang ketiga. Nah, saya mau mengeliminir salah satunya. Di sini T3 ada sama koefisiennya, berarti tinggal saya hubungkan. Berarti ini min T2, kemudian ini tambah 4T3 sama dengan 70. Dari sini karena ini berlawanan tanda, maka ini saya jumlahkan ya. Maka diperoleh 15 dengan minus 1 menjadi 14T2. Ini 0, kemudian ini saya jumlahkan berarti 6 tambah 630 tambah 70 menjadi 700. Kemudian dari sini 700 kita bagi dengan 14. Maka kita peroleh di sini bahwa T2 sama dengan 50. 50 apa di sini? Tentu saja 50 derajat Celcius. Setelah dapatkan T2 di sini, kita bisa dapatkan T1. Ya, T1-nya mana yang ada ini? Misalnya ini, ya T1 di sini bisa berdiri sendiri. Kita bisa masukkan ke sini T1-nya. Setelah dapatkan T1-nya di sini, ya bisa masukkan juga T3 di sini. Jadi nilai T2 ini bisa kita masukkan ke sini untuk dapatkan T1, atau kita bisa masukkan ke sini untuk mendapatkan T3. Silakan coba sendiri. Hasil akhirnya adalah seperti ini. T1-nya 80, T2-nya 50, dan T3-nya 30 derajat Celcius. Ya, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.